Sekarang waktunya Pak Abu nih, karena urutannya disampaikan Pak Jul duluan, kemudian Pak Abu sebagai orang kedua yang hijrah. Tapi dia belum tahu nih hijrah dari mana. Dari 7 juta sehari ke 6.000. Itu nggak mengganggu apa Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berani masih tetap punya rekening di tempat riba. Wa iyyazubillah. Rezeki kita sudah dijamin iwafillah. Rezeki kita tidak pernah tertukar. Maka segera tutup rekening kita yang ada di tempat riba. Karena 1 detik ke depan kita tidak ada yang tahu. Apakah kita masih hidup? Apakah kita masih bernyawa? Apakah kita masih sempat untuk bertobat kepada Allah? Iwafillah. Jangan uang yang sedikit menjadi penyesalan tiada akhir. Pak Jul karena ex-bank, karena ada riba, akhirnya beliau hijrah untuk meninggalkan riba, mencari pekerjaan yang lain, bisnis yang lain yang halal. Nah kalau Pak Abu nih, dia memang benar-benar nggak tahu, belum dapat info nih, hijrahnya dari mana? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau saya sih berbeda sama Pak Jul. Kalau saya pernah kerja di perusahaan farmasi. Alhamdulillah sudah berlangsung lebih kurang 20 tahun hampir. Di situ memang ya sudah menjadi tradisi, namanya kita sebagai penjual, sebagai salesman itu berusaha untuk mendapatkan order atau tender. Itu tidak lepas dari kita tuh harus memberikan sesuatu kepada yang memberi tender atau Pekerjaan. pesanan itu, pesanan barang atau obat. Jadi di situ terasa sekali bahwa kita ini melakukan pekerjaan yang kayaknya tidak halal ini kan. Jadi ada rasa yang tidak nyaman nih. Tahu itu nggak halal dari mana Pak? Iya, karena itu tergolong nyogok. Tapi kan di luar sana mereka berpikir itu memang sudah jadi adat istiadatnya, maksudnya udah jadi ya keseharian lah melakukan kayak gitu. Ya. Kok Bapak bisa bilang itu ini nyogok, ini nggak boleh? Itu dapat ilmu itu dari mana Pak? Ya waktu itu kan masih sesekali kan ikut pengajian kan. Memang waktu itu belum rutin kan, masih sama seperti kata Pak Jul tadi, kita ketika diajak pengajian kita ikut gitu kan. Jadi dapatlah masukan-masukan keagamaan gitu kan. Oh jadi dulu waktu kerja di farmasi memang sama seperti Pak Jul, yaitu ada teman yang suka ngajak, atau Pak Abu sendiri yang pergi ke pengajian? Teman juga yang ngajak? Ya, hampir sama seperti Pak Jul tadi. Ya memang awalnya kita cuman ya karena ini suatu kebaikan. Kalau saya sih kebanyakan tuh nggak nolak kalau misalnya diajak untuk suatu kebaikan. Jadi selalu ayo, kalau diajak kan ayo. Nah ketika kita tahu itu, akhirnya mulai ada apa? Mulai tidak nyaman ya. Pekerjaan ini rasanya nggak pas buat kita kan. Kalau kita memang mau mencari yang menghindar dosa lah gitu. Lihat Pak Jul dan Pak Abu tadi yang mereka bekerja, yang dimana pekerjaan mereka mungkin saat itu mereka nggak sadar kalau itu ternyata dilarang dalam agama Islam. Namun karena mereka suka diajak sama temennya ke pengajian, ke majelis taklim, akhirnya Pak Abu aja tadi jadi tahu ternyata hal seperti itu adalah sogok menyogok yang mana dilarang dalam Islam. Akhirnya beliau saat ini berpikir untuk berhenti Pak ya waktu itu ya, berhenti dari farmasi yang mana sudah dijalani 20 tahun. Ketika berhenti kemana Pak? Ya karena waktu masih bekerja itu ya terus terang saya punya pekerjaan sendiri gitu kan, yang bidangnya tuh produknya sama dengan perusahaan tempat saya bekerja. Tapi untuk item atau ininya apa jenis barangnya berbeda, tapi sama-sama obat lah gitu ya. Nah di usaha itu ya memang alhamdulillah
penghasilannya jauh lebih besar daripada tempat saya bekerja. Oh gitu. Heeh. Kok bisa, Pak? Produk ini kan produk bagus gitu ya, baik maksudnya tuh asli ya bilang. Berarti yang di tempat perusahaan Bapak nggak asli? Bukan, itu resmi. Itu resmi. Resmi udah pasti asli gitu kan. Yang Bapak nggak Tapi resmi? ini bedanya cuma nggak resmi aja gitu kan. Oh, bukannya nggak boleh juga kalau nggak resmi? Kalau menurut negara nggak boleh. Tapi menurut Bapak boleh? Ya kita anggap ini halal gitu kan. Kalau halal kan ya apa salahnya gitu kan. Nah dari segi penghasilan jauh lebih besar ketimbang gaji dari perusahaan. Nah ketika saya keluar dari itu perusahaan itu ya nggak masalah gitu kan. Karena ada jualan Karena obat ada tadi. pekerjaan sampingan tadi yang bisa saya teruskan gitu kan. Itu berapa lama Bapak jualan obat sendiri itu, Pak? Lebih kurang mungkin hampir 10 tahun ya. 10 tahun. Oh, jualan obat sendiri itu 10 Iya, tahun. Nah ternyata selama ini saya kan nggak pelajari obatnya dari mana itu kan, sumbernya itu kan. Taunya obatnya bagus, bukan obat palsu. Terus ya namanya apotek juga mau karena itu bagus kan. Cuman bedanya nggak jalur resmi gitu. Obat ini kan hasil orang ngumpuli sisa orang yang sakit yang sudah sembuh itu kan. Setiap orang di rumah sakit itu kan sembuh tuh. Nah setelah sembuh kan ada sisa obat pasti kan. Nah ini kalau ibaratnya dia jual halal kan? Halal nggak? Saya kurang paham. Nah dia kan beli obat nih untuk dia konsumsi. Terus dia sudah sembuh nih. Obatnya kan tersisa nih. Terus dia jual halal nggak? Saya kurang paham. Nanti bisa tanya tuh sama Ustaz MTK, beliau kan tentang. Ya, jadi kesimpulan itu menurut Ustaz juga halal itu. Ya, karena milik dia, nggak terpakai lagi dia jual. Oh, milik sendiri. Iya, dia kan Oh, milik sendiri pasien ya. tadi. dia kan pasien nih. Kalau setiap berobat kan pasti Ada dia sisa beli, obat. kan? Dia beli. Setelah dia sembuh, dia kan nggak makan lagi obat itu. Akhirnya Daripada dijual sama mubazir, dia. dijual. Oh ya. Nah ini yang dikumpulin oleh seseorang yang memang bisnisnya seperti itu. Jadi memang bukannya satu daerah, bahkan dari daerah lain juga ngasih. Berarti dia ngumpulin dari orang-orang yang sakit, yang sudah sembuh, yang obatnya masih ada sisa, dikumpulin lah sama dia. Ya. Kemudian dijadikan satu paket, baru dijual ke Bapak. Ya. Oh. Jadi karena obat ini saya anggap murah, bisa kita jual lagi, ya saya ambil. Dan itu memang ya keuntungannya memang lebih besar ya. Tapi kok kan Bapak bilang tadi ini pekerjaan yang nggak butuh capek, kemudian nggak susah. Tapi kok setelah 10 tahun berhenti? Ya itu tadi ketika kita tahu ini ada subhatnya ternyata. Awalnya kan nggak tahu, kita anggap ini halal. Cuman masalahnya itu resmi dan tidak resmi aja kan. Nah ketika kita tahu di situ ada subhatnya, maka spontan saat itu hari itu juga berhenti jualan. Tidak lagi. Mungkin kalau dipandang oleh teman-teman atau yang tahu bisnis itu mungkin dibilang kita bodoh ya. Tapi enggak, yang menarik itu kenapa kok bisa langsung berhenti saat itu juga? Ya karena kita nggak mau makan yang subhat. Jadi ketika kita tahu itu subhat itu kan lebih cenderung kepada haram kan. Makanya kita takut. Nah, ketika kita takut, saat itu juga berhenti. Sampai yang supply obat itu juga kaget. Oh berhenti? Iya berhenti. Karena ini tidak boleh dalam agama aku. Karena yang suppliernya bukan Islam? Bukan. Oh. Jadi kenapa subhat? Nah, perlu aku jelasin juga kan. Selain dari yang tadi, yang obat yang dijual setelah sisa obat orang yang sakit itu kan, kan di zaman ini kan banyak pegawai, baik itu instansi, nggak usah disebutin mungkin BUMN lah gitu ya, yang karyawannya itu tidak sakit, tapi ngaku sakit itu. Akhirnya kan berobat ke dokter perusahaan ya, yang di situ dia cuma minta obatnya. Oh, caranya seperti itu. Dia minta obatnya, nanti obat itu ya memang dia nggak sakit, nggak dikonsumsi,
tapi dijual ke yang pengumpul obat-obat sisa tadi. Iya. Oke. Nah, setelah berhenti dari jualan obat tadi, kan sudah setelah 10 tahun, berarti kan nggak ada sumber penghasilan lagi, Pak. Iya. Kemudian pindah kemana? Nah, waktu itu kan sempat, namanya istri juga ada usaha nih, walaupun baru dirintis ya memang belum apa-apa kan. Ya sempat memang penghasilan waktu itu habis. Jadi sumber penghasilan ya. Jadi dari situ anak berpikir apa yang bisa mendatangkan uang selagi itu halal anak kerjain. Apa tuh salah satunya contoh? Antara lain ya ngojek gitu kan. Ngojek apa, Pak? Ngojek motor. Grab juga. Bukan, waktu itu zaman belum ada. Oh, belum ada Grab dulu ya. Belum ada. Berarti Ada, masih pribadi. Mobil belum ada kok. belum masih ojek Konvensional. online, Iya, di waktu itu Pribadi. ya. Jadi ya Berarti kalau- lebih sulit dari Pak Jul ya? Iya. Kalau Pak Jul kan sekarang tinggal buka aplikasi, ada orderan masuk, Iya. nggak perlu nongkrong di pinggir jalan. ya. Kalau Pak Abu ternyata Kalau ini keliling. Jadi Keliling? lihat kalau ada orang misalnya kayaknya mau cari Kendaraan gitu, ya, angkutan. Ya, kita tawarin, Hmm. mau ojek. Ya, ya seperti itu. Jadi Masya Allah sampai, nah kan itu kan yang tak terfikirkan itu kan nggak seberapa Pak duit ya kalau ngojek kan. Paling untungnya berapa Pak? Kalau boleh tahu sehari 100.000. wah nggak sampai. Nggak Waktu nyampe? itu satu kali narik penumpang itu aja 2.000. 2000. 2.000. Ya paling banyak kita narik ya 3 penumpang. Berarti cuma 6.000. Terbatas. Jadi itu. Kalau jualan obat dulu sehari bisa dapat berapa Pak? Ya kalau sekali antar itu bisa 7 juta. Hah? 7 Masya juta Allah, luar dari biasa. juta. Lihat, dari 7 juta sehari ke 6.000. Itu nggak mengganggu apa Pak? Ya memang kalau secara materi memang kita ya seolah rugi ya. Tapi yang kita rasain itu kenikmatan batin. Masya Allah. Jadi pertama kali saya dapat uang 2.000 itu nangis ya. Nangis. Bukan nangis sedih tapi nangis haru gitu. Tempat berhenti itu jalan motor itu. Menikmati yang 2.000 itu. Masya Allah. Luar Jadi yang biasa. 7 juta itu nggak dinikmati. Ya beda rasanya, masih nikmat yang 2.000. Ada Masya nilai Allah. nilai batinnya itu, Iya. kepuasan ya. Masya Allah. Lihat, karena ilmu mereka bisa mengkokohkan diri mereka di jalan hak, di jalan yang telah Allah berikan kepada mereka. Kembali lagi kepada ayat yang tadi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jadi setiap kesulitan mereka, masalah mereka, Allah berikan jalan keluarnya dan diberikan rezeki yang tak duga-duga. Namun yang sangat luar biasa ini dari Pak Abu tadi, dari 2 juta jadi 2.000, 7 juta jadi 2.000 atau 6.000 dalam sehari. Namun tetap bisa kokoh karena beliau memegang ilmu. Apa sampai sekarang masih gojek? Oh enggak lagi, Oh, itu enggak. enggak lama sih. Nggak lama. Ya alhamdulillah lewat ujian tadi, ya Allah takdirkan ya dipercaya untuk memasarkan ini produk herbal. Ya itulah solusi yang Allah berikan dari kesulitan yang sudah kita jalani tadi. Allah kirimkan orang untuk mempercayakan saya untuk memasarkan produk herbal, yaitu sari kurma dan madu. Kalau Rio dapat info juga, Pak Abu punya usaha untuk wedding ya Pak ya? Ya. Itu setelah jadi ojek. Ya, waktu itu memang usaha itu baru. Baru, jadi penghasilan dari situ, dari istilahnya tuh wedding itu belum bisa diharap karena sifatnya jasa kan. Mungkin sebulan sekali baru kan ada orang Tapi makai. memang setelah dari ojek tuh kepikiran untuk wedding atau Sudah jalan, sudah ada wedding. sudah ada dari tapi- pas dari ojek itu? Saat Gojek itu. Tapi penghasilannya belum bisa diharapkan karena ya istilahnya cuma sebulan sekali gitu. Bulan sekali. Jadi masih butuh usaha lain yang bisa mentopang biaya hari-hari dan untuk anak sekolah kan. Ya alhamdulillah tadi berkat mungkin kesabaran kita dan keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala tuh
ya Allah kirim orang untuk memasarkan produk herbal ini. Ya alhamdulillah ya saat ini sudah berjalan 6 tahun ya. 6 tahun untuk herbal ini. Ya. Kalau weddingnya sudah berapa lama Pak? Kalau wedding sudah 12 tahun. 12 tahun. Itu saat ini apakah masih sebulan sekali atau sudah mulai rame Pak? Alhamdulillah ya sudah mulai rame. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak. Ini juga sifatnya ya sambilan. Oh, yang wedding ini sambilan. Bukan ini. Yang Ini. ini. Berarti Bapak saat ini fokusnya ke wedding. Lebih utamanya ke wedding. Kalau di luar itu ya kita ngerjain kan ini. Kalau boleh tahu nih Pak, kan tadi kan Bapak menyebut angka nih. Ojek tadi 26.000. Kemudian kalau obat tadi awalnya 7 juta jadi 6.000. Nah, wedding ini berapa Pak sebulan kurang lebihnya Pak? Terus serang kalau mau jujur, kalau anak nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Tapi di atas 6.000. Pasti. Jelas. Oh, di atas 7 Iya, juta. 7 juta, ya insya Allah. Masya Allah. Lihat sobat AMDK. Jadi kalau herbal ini Pak, Herbal ini walaupun sambilan yang pasti di atas ngojek tadi ya. di atas gojek tadi, Di atas yang ya paling berimbang dengan yang tadi lah. yang 7 Dengan juta tadi. Iya. Masya Allah. Lihat sobat AMDK. Jadi setelah kita bisa lihat tadi di farmasi, kemudian beliau mendapatkan 7 juta dalam sehari, Allah ganti dengan herbal yang saat ini telah dapat izin, kemudian halal jelas gitu, dan ini lebih barokah karena ini produk herbal. Nah, ada madu Pak ya. Ya. Ini ada apa aja sih Pak? Ada sari kurma, ada sari- madu, ada habatus sauda. Ya, sari kurma, habatus sauda mana Pak? Ini. Oh, ini habatus sauda. Oh, habatus sauda, zaitun, propolis nih sobat AMDK, Masya Allah. Jadi kita lihat sobat AMDK, di atas turun ke bawah, naik lagi Allah berikan, malah lebih lagi dari wedding, sampingannya bisa menyerupai penghasilan yang sebelumnya. Ini subhanallah. Lihat, ini janji Allah Subhanahu wa taala, ihfazillah yahfazka. Rasulullah SAW menyampaikan, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Jadi ketika beliau menjaga, beliau di atas syariat Islam, menjaga tadi tanpa sadar ketika Bapak berhenti dari ngojek tadi yang biasanya bawa perempuan, apalagi Bapak sudah beristri, bawa ibu-ibu gitu kan, oh bisa diteriakin orang tuh, istri siapa nih dibawa. Nah, ternyata Allah jaga, akhirnya Bapak berhenti dari ngojek. Sekarang malah penghasilannya jauh lebih besar, subhanallah. Nah, Amin, insyaallah. kemudian bisa untuk terakhir, apa nih nasihat untuk sobat AMDK dari Pak Jul dan Pak Abu untuk sobat AMDK yang mau hijrah ataupun yang saat ini baru hijrah ataupun yang sudah lama hijrah agar mereka tetap istiqomah di jalan yang telah Allah berikan. Mungkin dari Pak Jul dulu nih, apa nasihatnya? Ya, saya ingin berbagi pengalaman, berbagi ilmu kepada sahabat-sahabat AMDK yang lainnya, bahwa kita prinsipnya hidup ini dalam perjalanannya sudah ditentukan. Kalau yang mau senang nanti itu ada caranya, ketika kita susah nanti akan tahu caranya bagaimana kita mengatasi kesusahan. Kembali lagi menjadi sebuah prinsip, sesusah apapun kalau kita berilmu, insya Allah jalannya itu akan lebih mudah. Jadi apa kata istilah itu, kalau ada masalah, kalau ada satu masalah, kalau orang berilmu nganggapnya satu masalah 1000 solusi. Jangan sampai kita kalau tidak punya ilmu, satu masalah membuat kita jatuh down dan tidak pernah bangkit kembali karena tidak punya ilmu. Tetapi kalau kita punya ilmu, kalau tadi saya bilang satu masalah sebenarnya ada 1000 solusi. Itulah orang yang berilmu. Artinya kita harus dituntut untuk optimis terus. 1 banding 1000. Mana yang banyak? 1000 kan? 1000. Banyaklah solusi daripada permasalahan sebenarnya hidup ini. Tetapi
kita mesti mau menuntut ilmu. Itu kuncinya. Ya, itu saja. Sedikit itu yang perlu saya Kalau sampaikan. dari Pak Abu gimana nih nasihatnya? Untuk sahabat semua, cuma berbagi atau sharing pengalaman. Artinya setiap ada yang mengajak kita untuk suatu kebaikan, jangan ditolak. Minimal kita cobai. Ya, mudah-mudahan kita dapat siraman atau hikmah dari kebaikan itu. Kedua, yakinlah kalau kita untuk mendekatkan diri dengan Allah, Allah akan mudahkan semua urusan kita. Insyaallah. Baik. Nah, Sobat MDK, tadi sudah sama-sama kita dengar nih dari karib-karib Ustadz Abu Muhammad Biono Hussein Al-Jambi, yang mana semoga cerita mereka bisa bisa memberikan wawasan, kemudian bisa memberikan manfaat dan bisa mengkokohkan sobat-sobat AMDK yang ingin hijrah ataupun yang baru hijrah atau yang sudah lama hijrah untuk bisa selalu istiqomah di jalan yang hak. Kita sama-sama berdoa kepada Allah. Amin. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Mungkin seperti itu sobat AMDK, semoga kita bisa bertemu di lain waktu bersama putra AMDK yaitu Bang Rio. Dan perlu diingat bahwasannya orang baik itu punya masa lalu dan orang buruk itu punya masa depan. Jadi jangan pernah mendahului atau jangan pernah menjudge mereka jangan menjudge mereka buru-buru. Namun yang hanya tahu bagaimana kedepannya mereka itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya bisa mendoakan mereka agar diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dan doa kafatul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah.